Selamat siang Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa para pemegang saham PT Metro Data Electronics Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Sebelum kami mulai acara rapat umum pemegang saham tahunan, selanjutnya akan disebut rapat, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rapat ini. Untuk itu dimohon kesediaan Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang namanya disebutkan untuk dapat berdiri sejenak. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut. Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Terima kasih. Bapak Tanan Herwandi Antonius, selaku Komisaris Independen Perseroan. Terima kasih. Dapat kami sampaikan juga bahwa Bapak Chandra Ciputra, sebagai Presiden Komisaris Perseroan, berhalangan hadir. Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Bapak Susanto Jaya, selaku Presiden Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Randi Kartadinata, selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Alexander Kuntoro, selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Ibu Surhang Aiwan, selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Di samping itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Kantor Notaris Gatot Widodo SESH MKN, diwakili oleh Bapak Gatot Widodo. Terima kasih. Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom, diwakili oleh Bapak Jati Prasetyo. Terima kasih. Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi, Rianto dan rekan, diwakili oleh Bapak Stephen Tanggara. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami tidak membacakan kembali tata tertib rapat, mengingat tata tertib rapat tersebut sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian pada saat memasuki ruangan rapat. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk membacanya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan sebagai pemimpin rapat untuk dapat membuka rapat pada hari ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, serta para undangan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyediakan waktu untuk datang memenuhi undangan kami guna menghadiri rapat perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Juni 2026.
Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, untuk penyelenggaraan rapat ini, perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, beserta mata acara rapat melalui surat perseroan nomor 001-ME/Korpsek/Romawi 4/2026 tanggal 23 April 2026. B. Menyampaikan pengumuman pada tanggal 30 April 2026 dan panggilan rapat pada tanggal 18 Mei 2026 di situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi isi KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan. Untuk rapat umum pemegang saham tahunan, berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat ini adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Selanjutnya perlu saya tanyakan kepada Bapak Notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah ini jumlah saham yang hadir dan atau diwakili telah memenuhi quorum yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan dan membicarakan mata acara rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan pertanggal 13 Mei 2026 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entricom dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa surat-surat kuasa yang diberikan, tercatat jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 10.549.199.593 saham yang merupakan 85,878% dari 12.226.884.585 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Karenanya ketentuan quorum sebagaimana telah disebutkan tadi telah terpenuhi, sehingga rapat ini dapat membicarakan dengan mengambil keputusan yang sah atas mata acara rapat ini sebagaimana tercantum dalam panggilan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih pada Bapak Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, panggilan maupun quorum rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Juni 2026, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini dibuka pada pukul 10:11 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan rapat, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang mengenai mata acara rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat,
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, serta kondisi umum perseroan. Selanjutnya untuk kelancaran rapat, saya selaku pimpinan rapat meminta bantuan dan menunjuk Bapak Susanto Jaya selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memimpin rapat ini dan menyampaikan penjelasan yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020. Adapun penyampaian informasi mengenai tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dapat dibaca pada tata tertib yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian pada saat memasuki ruangan. Kepada Bapak Susanto Jaya, kami persilakan untuk memimpin rapat ini. Terima kasih kepada Pak Ben selaku pimpinan rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sebelum kita masuk ke dalam mata acara rapat, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kondisi umum perseroan. Ya. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 diproyeksikan bertumbuh hingga 5,5% year on year, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang tangguh, namun disertai kehati-hatian yang berdampak bagi perusahaan TIK. Secara umum Q1 2026 merupakan periode peluang sekaligus tantangan. Perusahaan TIK yang menawarkan solusi penghematan biaya dan peningkatan efisiensi memiliki prospek positif. Meski sentimen kehati-hatian usaha membuat banyak perusahaan melakukan pemotongan anggaran ataupun menunda belanja investasi TIK. Di tengah tantangan ini, perseroan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan kuartal 1 2026 sebesar 21,4% atau mencapai 6,7 triliun. Selain itu, karena adanya kenaikan beban operasional dan beban lainnya, perseroan tetap dapat membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 3,4% atau mencapai 158,9 miliar. Sampai dengan pertengahan Q2 2026 ini, Metrodata tengah menghadapi tantangan ganda, gejolak geopolitik yang belum kunjung reda, dan teknologi AI yang terus berkembang pesat. Keterbatasan bahan bakar fosil dan bahan baku sangat mempengaruhi industri manufaktur, termasuk juga sektor TIK yang masih berfokus pada produksi GPU secara masif. Industri ini berlomba-lomba memenuhi permintaan terkait pemanfaatan AI yang semakin cepat. Hal ini menjadi situasi pasar tidak seimbang. Sejumlah komponen esensial seperti prosesor dan SSD mengalami kelangkaan. Ini berdampak langsung terhadap lonjakan harga perangkat TIK di pasar. Rangkaian situasi ini menuntut kewaspadaan manajemen dalam menjaga stabilitas operasional di tengah ketidakpastian pasokan global. Di segmen distribusi digital, perseroan mencatat kenaikan volume penjualan seiring para mitra dealer berupaya mengamankan stok. Ya. Akan tetapi pertumbuhan ini tidak serta-merta diiringi dengan kinerja laba yang meningkat pesat. Kami perlu terus mencermati piutang dari para mitra dealer yang terdampak pada stok dealer yang belum terjual akibat kenaikan harga yang masih berlanjut. Tentunya kami senantiasa menerapkan pengelolaan keuangan yang disiplin dan cermat agar likuiditas tetap terjaga kuat. Tantangan yang lebih kompleks kami hadapi di segmen solusi dan konsultasi digital. Profitabilitas saat ini tengah mengalami tekanan akibat ketidakpastian harga dan jadwal pengiriman pesanan dari prinsipal, khususnya untuk kategori barang yang untuk pemenuhan kebutuhan proyek-proyek pengadaan TIK. Hambatan dalam memberikan kepastian waktu dan harga kepada konsumen cukup mempersulit kami dalam membukukan pesanan di lapangan. Kami terus menyiasati ketimpangan antara pertumbuhan volume di sisi distribusi dan tekanan margin di sisi solusi dan strategi bisnis yang lebih presisi dan adaptif. Demikian kondisi umum perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, sesuai dengan panggilan rapat pada tanggal 18 Mei 2026, berikut saya sampaikan susunan mata acara rapat yang akan dibahas pada hari ini. Adapun mata acara rapat adalah sebagai berikut. Pertama,
persetujuan laporan tahunan 2025. Kedua, penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025. Yang ketiga, penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2026. Keempat, penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan diberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai mata acara rapat dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasanya yang kami hormati, dengan mengacu pada mata acara rapat yang telah disebutkan, untuk selanjutnya marilah kita membicarakan mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan 2025. Para pemegang saham dan kuasanya, perkenankan kami menyampaikan laporan direksi yang merupakan bagian dari laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan ini selengkapnya dapat dilihat pada halaman 16 sampai dengan halaman 21 dari laporan tahunan perseroan yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, kombinasi berbagai situasi eksternal pada skala global dan nasional yang terjadi selama tahun 2025 membawa perseroan kembali menghadapi gejolak ekonomi dan industri yang menuntut ketepatan strategi dan eksekusi yang disiplin. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global yang diperparah dengan volatilitas nilai tukar rupiah dan ketidakpastian kebijakan perdagangan di sejumlah negara sangat menekan pertumbuhan di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini lantas mempengaruhi pola belanja produk dan layanan teknologi baik di sektor publik maupun swasta. Perseroan harus mengelola operasinya dengan lebih cermat sambil tetap mencari dan menangkap peluang yang muncul di tengah pasar yang terus berubah. Awal tahun 2025 ditandai oleh tekanan makroekonomi yang menantang bagi perseroan. Perlambatan ekonomi global yang berlangsung sejak akhir 2024 dipadukan dengan pelemahan kinerja rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menggerus daya beli masyarakat. Dampaknya terhadap indikator konsumsi domestik begitu nyata. Indeks penjualan real di bulan Juli tercatat turun 4,1% secara bulanan. Sementara indeks keyakinan konsumen Agustus menyentuh level terendahnya dalam 3 tahun terakhir. Pengetatan anggaran pemerintah sejak awal tahun membuat pelaksanaan sejumlah proyek sektor publik melambat. Sementara sisanya dijadwalkan ulang atau ditunda tanpa batas waktu. Pelaku usaha di sektor swasta juga lebih selektif dalam berinvestasi di tengah kondisi perekonomian yang menantang ini. Banyak perusahaan memilih menunda pembelian teknologi baru. Anggaran mereka diprioritaskan untuk optimasi infrastruktur operasional yang telah ada agar lebih efisien. Hal ini mendominasi pengambilan keputusan pembelian teknologi oleh korporasi sepanjang tahun. Metrodata terus menunjukkan ketahanannya di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan daya beli di pasar domestik. Kedua unit bisnis perseroan, solusi dan konsultasi digital serta distribusi digital dapat bergerak secara adaptif, menyesuaikan strategi go-to-market, memperkuat kapabilitas teknis, sekaligus memanfaatkan kedalaman portfolio Metrodata untuk menangkap peluang pertumbuhan. Perseroan berhasil mencatat rebound yang substansial memasuki kuartal ketiga 2025, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia di mendekati penghujung tahun. Sebagai direksi, kami mengarahkan perseroan untuk menerapkan serangkaian strategi yang berlandaskan pada upaya mendiversifikasi produk dan memperluas segmen bisnis. Penerapan strategi ini secara disiplin berhasil mengangkat kinerja kami secara keseluruhan. Keberhasilan ini tak lepas dari kemampuan kami dalam menghadirkan pilihan teknologi terkini yang semakin beragam dan selalu tepat guna bagi para pelanggan. Pada unit bisnis distribusi digital, situasi pasar sepanjang tahun 2025 didominasi oleh tekanan terhadap daya beli masyarakat
yang menghambat pertumbuhan segmen konsumer. Penjualan produk notebook dan PC cenderung lesu, terutama di awal tahun. Namun segmen telekomunikasi membawa momentum positif melalui peningkatan signifikan dalam penjualan smartphone, khususnya di kelas low end. Segmen komersial juga memberikan kontribusi melalui penjualan produk networking dan cybersecurity yang cukup tinggi. Seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya mengupayakan efisiensi operasional dan melindungi daya digital yang mereka kelola. Melindungi data digital yang mereka kelola. Unit bisnis distribusi digital telah meningkatkan kapabilitas logistik untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Mulai beroperasinya Sinex Metrodata Indonesia Warehouse fase 2, menambah area penyimpanan kami seluas 18.000 meter persegi, sehingga kapasitas gudang total kini mencapai 40.000 meter persegi. Hal ini membantu kami membuka cakupan distribusi yang lebih luas dan merespons kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Unit bisnis solusi dan konsultasi digital terus mendukung transformasi digital yang berjalan di semua lapisan masyarakat, walaupun kondisi ekonomi memaksa pelaksanaan sejumlah proyek menjadi tertunda. Kebutuhan untuk melakukan transformasi digital dan memperkuat infrastruktur digital tetap menjadi katalis pertumbuhan. Pertumbuhan kinerja unit bisnis ini didorong oleh peningkatan penjualan pada sejumlah pilar yaitu cloud, business application, digital business platform, disusul oleh cybersecurity dan managed services. Model bisnis berbasis langganan pun terus kami garap secara intensif. Hasilnya arus pendapatan berulang yang pada tahun 2024 berkontribusi lebih dari setengah dari total pendapatan unit bisnis solusi dan konsultasi digital menjadi semakin besar di tahun 2025. Memasuki dekade ke-6 berkecimpung di ranah TIK di Indonesia, Metrodata menegaskan komitmen untuk mengakselerasi transformasi lintas industri di Indonesia dengan mengaktifasi potensi AI yang masif dan belum banyak tergali. Berbekal portfolio produk yang luas pada 8 pilar solusi digital, komitmen ini telah kami wujudkan melalui layanan pemanfaatan AI secara komprehensif. Rangkaian end-to-end ini mencakup konsultasi, implementasi, hingga pendampingan setelah penerapan. Kami menggagas berbagai inisiatif baru dalam adopsi AI untuk menciptakan solusi inovatif yang kami harapkan mampu mengangkat produktivitas usaha dan membuat pekerjaan sehari-hari lebih terberdayakan. Solusi berbasis AI yang telah kami kembangkan di 2025 seperti Nowgen.ai dan Megarock menjawab spektrum kebutuhan use case yang luas, mulai dari chatbot dan pemrosesan dokumen hingga kapabilitas prediktif dan otomasi pabrik. Tentunya kami tak akan berhenti hanya di sini. Metrodata tengah bersiap mengembangkan agentic AI, tahap selanjutnya dari rangkaian evolusi AI yang akan mendobrak tatanan konvensional di berbagai sektor. Agentic AI merupakan terobosan karena sistem ini mampu mengambil keputusan dan bertindak secara aktif dan mandiri. Dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan risikonya, ke depan Metrodata bertekad untuk mengawal proses evolusi ini agar pemanfaatan AI yang terakselerasi di Indonesia tetap aman dan menghasilkan lebih banyak dampak yang positif. Dengan mempertahankan strategi diversifikasi produk dan memperkuat fokus pada inovasi, kinerja keuangan kami solid di tengah tekanan sepanjang tahun. Upaya menjaga kinerja operasional berjalan beriringan dengan disiplin pengelolaan finansial. Keseimbangan ini membuat perseroan mampu menjaga stabilitas arus kas dan struktur permodalan yang sehat. Pendapatan di tahun buku 2025 mencapai 27,2 triliun, tumbuh 8,1% dari pencapaian tahun 2024. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turut meningkat 10% menjadi 814 miliar, menjadi nilai yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Posisi keuangan kami sebagaimana tercermin dari ekuitas yang mencapai 6,3 triliun dan rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 1,1 kali tetap solid dan kondusif untuk mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Pertumbuhan bisnis perseroan tidak pernah terlepas dari berbagai bentuk risiko baik dari perekonomian,
operasi bisnisnya sendiri, perubahan teknologi maupun tata kelola, dinamika ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, serta ketidakpastian belanja di teknologi di sektor publik dan swasta di tahun 2025 menuntut pengawasan risiko yang ketat. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkoordinasi untuk memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko di perseroan. Komunikasi yang konsisten ini memastikan seluruh aktivitas bisnis perseroan berada dalam batas-batas risiko yang dapat diterima. Direksi berperan aktif dalam merumuskan strategi bisnis tahunan dan jangka menengah, termasuk langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang muncul seiring perubahan kondisi makro dan perkembangan industri TIK. Selaras dengan arahan Dewan Komisaris, strategi tersebut kami evaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan permintaan pasar, perkembangan kebijakan pemerintah, serta kesiapan kapabilitas internal perseroan. Dalam melaksanakan kebijakan internal, Direksi menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pengambilan keputusan dilakukan secara independen dengan mengutamakan data dan pertimbangan profesional dengan tetap mengedepankan dialog yang konstruktif dengan seluruh kelompok pemangku kepentingan. Kolaborasi erat antar direksi, Dewan Komisaris, serta komite-komite pendukung melandasi setiap kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan arah keberlanjutan perseroan. Perseroan juga terus memperkuat struktur tata kelola melalui pembaruan kebijakan internal dan penyempurnaan prosedur operasional standar. Kami berterima kasih kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dengan memantau pencapaian kinerja, memberikan nasihat strategis, serta memastikan implementasi kebijakan sesuai koridor tata kelola perusahaan yang baik. Upaya-upaya ini mengokohkan perseroan dalam menghadapi tantangan sektoral sekaligus memastikan pertumbuhan jangka panjangnya. Hasil riset terkini dari Gartner menunjukkan bahwa teknologi baru seperti AI Native Development Platform, Preemptive Cybersecurity, dan Hybrid Cloud Computing akan menjadi mesin penggerak bisnis teknologi global di tahun 2026. Memandang skala transformasi digital yang kian massal, kami menilai adopsi AI berpeluang besar untuk menjadi katalis bagi pertumbuhan bisnis perseroan. Kami percaya bahwa 8 pilar solusi metrodata, terutama cloud, cybersecurity, serta data dan AI, akan memotori pertumbuhan unit bisnis solusi dan konsultasi digital untuk jangka pendek hingga menengah. Namun ketegangan geopolitik di Timur Tengah sepanjang awal tahun 2026 telah memicu keterbatasan pasokan bahan baku dan produk jadi yang krusial bagi pertumbuhan sektor TIK. Kami terus memantau dinamika pasar untuk mengantisipasi kelangkaan pada kategori produk tertentu, sementara bersiap menghadapi sejumlah faktor eksternal yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan sekitarnya akibat situasi ketidakpastian yang berkepanjangan ini. Kami telah merumuskan strategi bagi unit bisnis distribusi digital untuk memperkuat posisi pasarnya melalui kolaborasi strategis dengan para prinsipal utama. Peningkatan share of wallet metrodata dalam bisnis prinsipal adalah prioritas untuk menghadirkan stabilitas ke dalam pertumbuhan perseroan. Kami juga akan memperluas dan mendiversifikasi portfolio agar selalu memiliki solusi yang tepat guna untuk melayani kebutuhan semua segmen pasar yang terus berkembang. Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham, mitra usaha, pelanggan, dan tentunya karyawan Metrodata atas dukungan kontribusi mereka bagi kemajuan perseroan. Seiring dengan itu, kami mengundang semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam inisiatif yang telah kami gagas untuk masa depan. Dengan dukungan mereka, Metrodata optimis dapat memanfaatkan momentum besar di sektor TIK ini untuk mewujudkan pertumbuhan. Demikianlah kiranya laporan Direksi Perseroan ini kami sampaikan. Selanjutnya bersama ini akan disampaikan juga laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Komisaris Perseroan yang selengkapnya dapat dilihat pada halaman 12 sampai dengan halaman 15 laporan tahunan perseroan. Untuk itu kepada Bapak Ben Aristarkus Widiatmodjo kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Santo. Para pemangku kepentingan yang terhormat, kita semua telah menyaksikan bagaimana 1 tahun terakhir merupakan masa yang penuh dinamika bagi para pegiat sektor teknologi informasi.
Di tengah perlambatan ekonomi akibat perang tarif, arah perkembangan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh oleh berbagai gejolak global. Ketidakpastian kebijakan di sejumlah negara mitra dagang utama dibarengi peningkatan ketegangan geopolitik menekan daya beli masyarakat. Situasi ini berdampak langsung pada pola belanja teknologi informatika dan komputer di sektor publik dan swasta. Metrodata bersama seluruh pelaku industri perlu menghadirkan strategi yang lebih komprehensif dan adaptatif. Dari sisi operasional, Dewan Komisaris puas dengan kinerja perseroan yang mampu mempertahankan pertumbuhannya meskipun kondisi ekonomi sangat menantang di tahun 2025. Direksi menunjukkan ketepatan dalam membaca dinamika pasar dan responsif dalam menyerahkan fokus bisnis perseroan. Hasilnya, kedua unit usaha perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat. Konsistensi pertumbuhan di kedua unit bisnis menunjukkan efektivitas strategi perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio bisnis dan ketangguhan modal usaha. Meskipun menghadapi tekanan dari lemahnya daya beli dan pembatasan belanja pemerintah, unit bisnis distribusi digital terus menjadi penopang utama pendapatan. Unit bisnis ini berhasil memanfaatkan strategi diversifikasi produk dan perluasan segmen bisnis. Penguatan hubungan dengan prinsipal utama disertai upaya memperluas jangkauan pasar merupakan perwujudan dari arahan Dewan Komisaris untuk menjaga daya saing jangka panjang. Perseroan juga mengantisipasi pertumbuhan bisnisnya di masa mendatang, terbukti dengan perluasan fasilitas gudang secara substansial. Unit bisnis solusi dan konsultasi digital menunjukkan ketahanan yang solid pada penjualan pilar-pilar solusi seperti cloud, business application, cyber security, dan managed services. Pertumbuhan pendapatan ini didukung oleh terus meningkatnya porsi bisnis berbasis langganan. Model bisnis ini membantu menjaga perolehan pendapatan berulang dari tahun ke tahun dan secara khusus Dewan Komisaris mengapresiasi penekanan fokus perseroan pada pendalaman kompetensi di pilar data dan artificial intelligence dengan pilar cyber security. Ini adalah strategi yang tepat dengan arah gerak tren teknologi global. Kami dengan bangga menyampaikan bahwa kegigihan dan ketangguhan pihak manajemen dalam memimpin operasi bisnis perseroan membuat pendapatan tahun 2025 tumbuh sebesar 8,1% dan laba bersih tumbuh 10% dari pencapaian tahun 2024. Kami pun ingin menyoroti struktur neraca yang sehat yang tercapai berkat disiplin manajemen dalam mengelola modal kerja. Ekuitas perseroan juga meningkat 11,5%, mencerminkan ketahanan keuangan yang siap mendukung proyeksi pertumbuhan bisnis perseroan ke depan. Atas dasar semua hal tersebut, Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugasnya secara efektif sepanjang 2025. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan direksi berlangsung secara rutin dan produktif, memberikan ruang diskusi yang memadai bagi kami untuk mengevaluasi kinerja serta merumuskan arahan bagi direksi. Sebaliknya, direksi pun mampu memberikan penjelasan yang transparan dan berbasis data mengenai perkembangan operasional, finansial, serta langkah taktis yang perseroan tempuh selama ini. Komisaris independen dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, khususnya terkait perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Dewan Komisaris memastikan bahwa perseroan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Proses pengendalian internal dan pelaporan keuangan kami awasi melalui komite audit yang bekerja secara independen dan profesional. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai pedoman yang berlaku, serta memastikan bahwa pengembangan talenta, pembaruan kebijakan internal, dan evaluasi manajemen risiko dilakukan secara konsisten.
Seluruh langkah ini bertujuan menjaga kelangsungan usaha perseroan di tengah aspirasinya untuk tumbuh optimal dalam jangka panjang. Seiring Metrodata memasuki tahun 2026, kami menegaskan pentingnya manajemen untuk senantiasa mencermati perkembangan di berbagai sektor ekonomi yang terdampak oleh kecambuk geopolitik dan tingginya volatilitas global yang telah kita jalani bersama sepanjang 2025 dan berlanjut hingga awal 2026. Meski demikian, kami tetap optimis dengan keyakinan bahwa momentum pertumbuhan di sektor teknologi akan terus menguat. Semakin banyaknya pelaku industri yang memanfaatkan teknologi cloud atau hybrid cloud, data analytics, serta artificial intelligence secara masif, membuka ruang pertumbuhan yang besar bagi perseroan. Tren-tren global yang tumbuh dari maraknya pemanfaatan AI dan aspek keamanan yang menyertainya sejalan dengan portofolio inti perseroan. Mereka menyediakan pijakan penting bagi kami untuk menangkap peluang pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Fenomena artificial intelligence, khususnya agentic AI, atau AI yang dapat mengambil keputusan secara mandiri, akan menjadi katalis pertumbuhan berikutnya. Bukan hanya di sektor teknologi informasi, tetapi juga perekonomian pada umumnya. Teknologi ini menjanjikan efisiensi yang lebih tinggi bagi pelaku usaha. Akan tetapi, terlebih dari itu, akan ada banyak bisnis model baru yang efisien dan kompetitif yang akan muncul karena adanya AI ini. Pada sisi lain, meningkatnya intensitas ancaman cyber dan kompleksitas lingkungan digital membuat relevansi layanan cyber security dan managed security services semakin sulit dielakkan. Kedua aspek ini tentunya perlu terus perseroan amati dan manfaatkan. Dengan rekam jejak yang lebih dari 5 dekade dalam menghadirkan informasi digital, Metrodata berada dalam posisi yang tepat untuk memanfaatkan lompatan teknologi berbasis AI bagi kemajuan para pemangku kepentingannya. Melalui eksekusi secara disiplin, integrasi lintas pilar yang semakin kokoh, serta konsistensi dalam berinovasi, Metrodata siap melanjutkan perannya sebagai katalis revolusi digital bangsa Indonesia. Demikianlah kiranya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Selanjutnya pembahasan mata acara ini saya kembalikan kepada Pak Susanto. Terima kasih Pak Ben atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah uraian mengenai laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sebagai tambahan, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis Jumandi Rianto dan rekan dengan hasil laporan keuangan konsolidasian wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menyetujui laporan tahunan 2025 termasuk di dalamnya laporan direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2025. Dengan disetujui laporan tahunan 2025, yang B ya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, equit at the charge, kepada seluruh anggota direksi perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan, dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2025. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam mata acara pertama rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan.
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesei, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi.kesei. Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan dari pengamatan kami, tidak ada yang mengatakan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian pada sistem isi-kese juga tidak ada pertanyaan, sehingga dapat dilanjutkan. Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas mata acara rapat yang telah dibicarakan tadi. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 87 Undang-Undang PT, setiap keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dapat kami sampaikan bahwa kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya melalui aplikasi isi.kesei tidak kami berikan lagi kartu suara, mengingat pemberian suara telah diberikan melalui aplikasi isi.kesei tersebut. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberi kertas suaranya kepada petugas rapat. Bapak Pimpinan, pada sistem isi-kese terdapat suara abstain. Ya, bagi yang memberikan suara blanko abstain, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Sekalian kita cek yang abstain di isi.kesei. Bapak Pimpinan, dapat langsung saya laporkan terkait pengambilan keputusan mata acara pertama ini, yaitu pada sistem isi-kese suara tidak setuju tidak ada, kemudian suara abstain sebanyak 6.986.595 suara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara pertama ini. Demikian, terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa rapat itu artinya dengan suara terbanyak atau musyawarah mufakat ya? Suara terbanyak Pak, karena ada ya, suara abstain. Karena ada abstain ya, oke. Iya. Walaupun abstain ngikut itu, jadi dia dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Walaupun 100%. Iya, angka persentase 100% Pak. Bapak Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham personal yang kami hormati, kita sekarang memasuki pembahasan mata acara kedua. Kelihatannya mata acara yang lebih penting daripada yang lain, yaitu penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa dividen payout ratio untuk usulan besaran dividen di tahun buku 2025 ini adalah yang terbesar dalam sejarah perseroan, ya. Dan hal ini merupakan bentuk apresiasi perseroan kepada para pemegang saham perseroan. Sebagai tambahan informasi, dapat kami sampaikan bahwa dalam pembagian dividen perseroan di tahun mendatang tetap berpedoman tetap kepada kebijakan dividen perseroan yang mengacu pada prospektus perseroan pada saat go public. Ya. Berkaitan dengan mata acara kedua rapat ini diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar 813 miliar 992 juta 120.278 rupiah
B. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025 untuk digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 331 miliar 475 juta 883.795 rupiah yang merupakan 40,72% dari laba bersih perseroan tahun buku 2025 dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan atas 12 miliar 276 juta 884.585 saham atau masing-masing akan menerima Rp27 ya, yang akan dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham perseroan. Atas penerimaan dividen tunai ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan. Sisanya sebesar 482 miliar 516 juta 236.483 rupiah yang merupakan 59,28% dari laba bersih perseroan tahun buku 2025 dicatat sebagai laba ditahan atau return earnings perseroan. C. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam mata acara rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesi, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi.kesi. Bapak Pimpinan, dari pengamatan kami tidak ada yang mengangkat tangan, kemudian pada sistem isi kese juga tidak ada pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan. Wah, semua setuju nih ya. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas mata acara kedua rapat yang telah dibicarakan tadi. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suara kepada petugas rapat. Bapak Pimpinan, tidak ada yang mengangkat tangan untuk menyatakan tidak setuju. Bagi yang memberikan suara blanko, abstain, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bapak Pimpinan, dapat kami lakukan juga tidak ada yang mengangkat tangan untuk menyatakan abstain. Untuk sistem isi kese, mohon ditunggu sebentar Pak, Ya. masih berproses, belum selesai.
Sampaikan aja tadi. Boleh. Bapak pimpinan, dapat kami sampaikan ini baru saja dapat kabar dari tim KSEI sedang dalam proses penanganan karena memang hambatan dari sistem tidak bisa jalan. Begitu. Ya, Mohon kita. ditunggu sebentar, Pak. Oh, oke. Iya, iya. Iya. Dibahas semua pembahasan sama tanya jawab yang di floor. Ya, nanti yang ketiga ya begitu juga. Kita bisa langsung Iya, iya. supaya jelas. Ada itu yang proses. Iya. Sampai nanti tinggal voting untuk isi-isi. Ini tinggal di iya boleh. Iya jadi apa namanya pembahasan tanya jawab terus kemudian Yang ini saya nggak tahu ketika suatu iya. terus nanti belakang setelah ada jadi pembahasan tanya jawab terus kemudian voting yang tidak sumber agenda ya kan ini kan masuk ke agenda ini nanti langsung lanjut ke acara 3 jadi Bapak Notaris. tanya jawab terus kemudian voting isi
Jadi kita lanjutkan aja dulu ya. 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 Ini pernah terjadi di emiten lain juga, Pak? Pernah. Ya, kita lanjutkan dulu aja. Jadi dilanjutkan, jadi langsung mas ini kan voting untuk acara itu sudah Selesai. yang untuk fisik langsung masuk acara 3, pembayaran tanya jawab, terus voting fisik, Posting ketiga. Ya. ya voting ketiga yang fisik aja, terus masuk acara 3 tanya jawab, Acara 4. acara 4 tanya jawab, voting fisik, baru nanti ya, kita masuk ke voting apa namanya yang elektronik. Tapi saya jangan tak-tok. Ya. Oke. Oke. Ya. Sampai terakhir nanti kita lihat. Nanti kita baru apa namanya balik ke voting, Oke. voting acara 2 baru ke depan. Ya. Tim lain di tim lain sama tadi. Oh ya. Oke. Internet mungkin. Ya. Mohon maaf, karena bursa lagi rame, isi.co juga rame. Jadi kelihatan ada macet di beberapa emiten lain yang sedang mengadakan RUPS tahunan juga bermasalah. Jadi tidak apa-apa, kita lanjutkan pembahasan tadi rapat kedua yang Bapak Ibu yang sudah hadir sudah selesai. Yang ketiga dan keempat, nanti yang isi ke kita tangani yang terakhir saja, ya, supaya tidak tunda terlalu lama. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mata acara rapat ketiga ya, yaitu penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2026. Bapak Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berterima kasih atas hasil kerja dari kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan yang tergabung dalam PricewaterhouseCoopers ya, yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pada pasal 59 ayat 1 POJK 15 POJK.04/2020, penunjukan kantor akuntan publik wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Ya. Selanjutnya berdasarkan pasal 3 ayat 4 POJK nomor 9 tahun 2023, bahwa usulan penunjukan akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Bahwa perseroan telah menerima surat usulan Dewan Komisaris tentang usulan penunjukan kantor akuntan publik di mana dalam surat usulan tersebut telah memuat rekomendasi dari Komite Audit. Ya. Berkaitan dengan mata acara rapat ketiga rapat ini, diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menunjuk kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan PricewaterhouseCoopers beserta penerusnya atau penggantinya untuk melakukan audit tahun buku 2026. B. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor akuntan Rintis Jumadi Rianto dan rekan PricewaterhouseCoopers serta penggantinya untuk melaksanakan audit tahun buku 2026. 2. Menunjuk kantor akuntan publik atau akuntan publik pengganti maupun memberhentikan kantor akuntan publik dan atau akuntan publik yang telah ditunjuk bila mana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia, kantor akuntan publik atau akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya dalam melakukan audit tahun buku 2026. Yang C, menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Kini tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam mata acara rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak pimpinan, dari pengamatan kami tidak ada yang mengangkat tangan sehingga dapat dilanjutkan.
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas mata acara ketiga rapat yang telah dibicarakan tadi. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bapak pimpinan, tidak ada yang mengangkat tangan. Bagi yang memberikan suara blanko atau abstain, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bapak pimpinan juga tidak ada yang mengangkat tangan untuk abstain. Mohon dilanjut ke acara keempat. Terima kasih, Pak. Ya, untuk voting ke say kita menunggu sampai yang terakhir. Mungkin sistemnya sudah lebih baik. Kita terima kasih untuk mata acara rapat ketiga kita sudah selesai. Kita masuk ke empat yang terakhir. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan memasuki pembahasan mata acara rapat keempat, yaitu penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi mengenai besaran remunerasi direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan antara lain tolak ukur benchmark pada industri TIK, tugas dan tanggung jawab, serta target kinerja direksi dan Dewan Komisaris. Untuk itu diusulkan kepada rapat memutuskan sebagai berikut. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan selaku komite nominasi dan remunerasi untuk menentukan gaji, tunjangan, tantian berikut beserta fasilitas-fasilitas lainnya untuk anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Khusus untuk Dewan Komisaris Perseroan, maksimal honorarium gaji yang diberikan adalah sebesar Rp4.124.250.000 per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan usulan tersebut. Kepada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak pimpinan, dapat kami laporkan tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk acara rapat keempat ini sebagaimana diusulkan sebelumnya. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bapak pimpinan, dari pengamatan kami tidak ada yang mengangkat tangan. Bagi yang memberikan suara blanko atau abstain diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bapak pimpinan juga tidak ada yang mengangkat tangan untuk menyatakan abstain. Jadi untuk selanjutnya kita kembali untuk penghitungan suara yang agenda 2 yang penyatuan dari dari floor dan sistem isi kesi. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Bapak Ibu kalau misalkan sambil minum teh, kopi, snack juga boleh, Pak. Karena ini pembahasan sudah selesai, tinggal voting. Apa? Iya, tidak apa-apa. Kan tadi udah dikalkulit ya. Ya kita tinggalin. Dan saya ditinggalkan. Nggak mungkin katanya. Berapa? 99,989. Terima kasih
Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan untuk pengambilan keputusan mata acara kedua. Pada sistem SKC terdapat suara abstain sebanyak 1.195, kemudian suara tidak setuju sebanyak 1.150.800 suara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,989% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai mata acara kedua. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Ya, untuk mata acara rapat kedua, sesuai dengan laporan Bapak Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Lanjutnya Notaris melaporkan yang ketiga. Ya, baik, mohon ditunggu sebentar, Pak. Masih diperhitungkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Untuk mata acara ketiga, pada sistem SKC terdapat suara abstain sebanyak 1.195 suara, kemudian suara tidak setuju 3.426.630 suara. Sama dengan yang tadi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, suara abstain mengikuti atau sama dengan suara mayoritas pemegang saham, sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,967% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan mata acara ketiga. Terima kasih, Pak. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Sekarang kita yang ke acara yang keempat. Keempat, betul, Pak. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan dalam pengambilan keputusan untuk mata acara keempat pada sistem SKC terdapat suara abstain sebanyak 343.695 suara, kemudian suara tidak setuju sebanyak 179.480.430 suara, dan sesuai ketentuan anggaran dasar, suara abstain mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat, sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 98,298% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Sehingga rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara keempat. Demikian, terima kasih Bapak Pimpinan. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara
2, 3, dan 4, yang terakhir ini. Oleh karena itu tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini. Selanjutnya kami serahkan kembali rapat ini kepada Bapak Ben Aristarkus Widiatmodjo selaku pimpinan rapat. Terima kasih pada Pak Santo. Bapak dan Ibu, para pemegang saham, serta kuasa para pemegang saham yang kami hormati, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini, kami dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya dengan ini kami menyatakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Metrodata Electronics Tbk ditutup pada pukul 11:13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham PT Metrodata Electronics Tbk yang kami hormati, dengan demikian rapat umum pemegang saham tahunan PT Metrodata Electronics Tbk telah selesai. Kami ucapkan terima kasih.